Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Maka tahun 2020 telah pergi meninggalkan kita dan sekarang kita berada di awal tahun 2021. Sungguh waktu berjalan begitu cepat tak terasa dan hari-hari yang telah berlalu dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan tarja'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Saking pentingnya, saking cepatnya hari atau waktu yang terus berjalan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada di dalam kerugian. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, koreksilah, hitung-hitunglah amal soleh kalian sebelum kelak kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 4 hal dalam kesempatan ini yang kita harus hisab untuk menghadapi tahun 2021, sebagaimana sabda atau hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak, tidak akan beranjak kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat sampai hatta yus'ala an umrihi fi ma afna. Yang pertama adalah, kata Rasulullah, yang perlu kita hisab adalah an umrihi fi ma afna, tentang usia, untuk apa kita habiskan. Teman-teman sekalian, sekarang usia kita hitunglah berapa tahun. Adakah kemudian sudah 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau kemudian bahkan lebih 50 sampai 60 tahun. Perhatikanlah dari rentang waktu usia yang Allah berikan kepada kita sampai sekarang, berapa persen yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali pernah menceritakan ketika manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia sampai 60 tahun dan kemudian dia menggunakan waktu untuk tidurnya 8 jam saja sehari, maka dalam kurun waktu 60 tahun dia sudah tidur 20 tahun. Jangan sampai kemudian kita menghabiskan usia kita hanya untuk tidur 20 tahun. Belum lagi untuk kegiatan-kegiatan yang keduniawian, untuk mencari harta benda dan lain sebagainya. Pergi pagi, pulang petang, berkeringat banting tulang, tapi kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa sholat kita lupa baca Al-Quran kita lupa zikir kita lupa untuk bersedekah, kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dan bertambahnya usia kita yang semakin tua, tetapi kita justru banyak menghabiskan usia kita untuk bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, kelak di akhirat kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an umrihi fi ma afna, tentang usia untuk apa kita habiskan. Maka yang kedua, teman-teman sekalian, dua hal yang kedua harus kita perhatikan adalah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi, maka tentang ilmu apa yang telah kemudian kita amalkan. Hari ini kita pasti tahu banyak hal tentang ilmu, baik itu tentang ilmu syariah, tentang ilmu yang lainnya, atau kemudian bahkan kalau ada teman-teman sekalian sudah bergelar sarjana, master, doktor, atau kemudian profesor, maka sungguh ilmunya begitu banyak. Maka persoalan selain ilmu yang begitu banyak adalah sejauh mana kita telah mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang telah kita ketahui. Jangan sampai ilmu-ilmu itu hanya menjadi teori, jangan sampai ilmu itu hanya menjadi ilmu pengetahuan, tetapi kemudian tidak kita amalkan. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak dipraktekkan, itu ibarat pohon tanpa buah. Memang pohon itu begitu rindang, begitu indah terlihat, tetapi ketika ada buahnya tidak ada manfaat atau tidak ada kenikmatan, kelezatan berupa buah yang kita dapatkan. Kalau orang punya banyak ilmunya, tetapi ketika dia tidak diamalkan, maka kemudian dia tidak menjadi amal soleh yang mendekatkan, yang mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang ketiga adalah, dan ini sangat penting sekali yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian, adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yaitu hal yang ketiga adalah tentang harta benda, min aina iktasabahu, dari mana dia didapatkan. Dan kelak di akhirat seluruh apa yang kita dapatkan, seluruh apa yang kita konsumsi, seluruh yang apa yang kita pakai, kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang jaket ini akan ditanyai oleh Allah, dari mana saya dapatkan. Tentang baju ini juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana didapatkan. Tentang nasi, sebulir nasi atau makanan yang masuk ke dalam perut kita, kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dari mana kita dapatkan. Yang sampai harta benda yang kita dapatkan, yang kita makan, yang dikonsumsi oleh keluarga kita, yang kita berikan kepada orang lain, itu adalah mengandung barang yang haram, dari riba, dari korupsi, dari mencuri, dari sikut kanan, sikut kiri, dari barang-barang yang haram. Maka sungguh berhati-hatilah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Maka sekerat daging yang tumbuh, yang berkembang di dalam diri kita, kalau min sukhtin, dari yang haram, dari yang tidak halal, maka fannaru aula bih, maka neraka lebih berhak. Maka tubuh yang kemudian ditumbuhi oleh daging yang haram, maka perhatikan, kelak di akhirat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Maka yang selanjutnya terkait masalah harta juga, wa fima anfaqah, maka untuk apa disedekahkan. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita rizki, nikmat berupa materi, maka sudahkah kita keluarkan zakatnya, zakat fitrahnya, zakat malnya, dan kita sedekahkan kepada orang-orang yang fakir miskin atau kemudian yang membutuhkan. Maka sungguh kelak ini akan ditanyai kepada setiap manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya yang terakhir teman-teman sekalian adalah wa an jismihi fima ablagh, yaitu tentang dirinya, tentang jasadnya, tentang fisiknya, tentang tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Allah memberikan kepada kita mata, penglihatan, memberikan kepada kita pendengaran, lisan, tangan, badan, kaki kita, untuk apa kita gunakan selama hidup di dunia ini, dan kelak di akhirat kita akan ditanyai oleh Allah untuk apa kita gunakan. Yang sampai kemudian mata ini untuk melihat hal-hal yang haram, telinga untuk mendengarkan yang haram, lisan lebih banyak kita gunakan, dominankan untuk mengucapkan hal-hal yang haram, tangan untuk ambil yang haram, dan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Maka sungguh seluruh anggota badan kita ini kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita yang mungkin di dunia sering berbohong, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak tidak akan berbohong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Dan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Nakhtimu ala afwahihim." Kita akan tutup rapat, kunci mati, ya. Kita akan tutup rapat ala afwahihim, mulut-mulut mereka yang dulunya berbohong, yang dulunya sering berdusta, kelak di akhirat dia tidak akan bisa berbuat dusta dan berbohong lagi. Kenapa? Wa tukallimuna aydihim, karena yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Dulu ketika dunia tangan ini pernah mengambil yang haram, dulu tangan ini ketika dunia telah berbuat zalim, memukul dan sebagainya. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan bersaksi bahwa kaki ini telah melangkah, kaki ini telah membawa tubuh ini kemana, apakah kemudian ke tempat yang bagus ataupun sebaliknya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita menyesal kelak di hari akhirat, maka dari sekarang kita harus sering muhasabahi diri kita untuk menghadapi tahun 2021 ini dengan betul bermanfaat, dengan sukses di dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.